ada manusia yang terlahir sempurna. Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Kita pasti pernah dapatkan cobaan yang berat. Seakan hidup ini tak ada artinya lagi. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tak ada manusia yang terlahir sempurna. Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tuhan pastikan menunjukkan kebesaran dan kuasa-Nya bagi hamba-Nya yang sabar dan tak kenal putus asa. Sikip Indonesia Sehat dipimpin Ratna Djoko Suyanto melalui program Peduli Ketulian kali ini bekerja sama dengan pemerintah Korea berhasil melakukan operasi bagi 2 penderita gangguan fungsi pendengaran asal Indonesia melalui implan koklea. Implan koklea perangkat elektronik kecil membantu meningkatkan kemampuan mendengar khususnya bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran sensorineural berat sampai sangat berat.
Usai serah terima alat eksternal switch on alat untuk mengaktifkan alat implan koklea di RSPAD Jakarta, Ketua Sikip Peduli Sehat Ratna Djoko Suyanto mengakui bantuan perawatan atau pengobatan metode implan koklea bagi pasien tuli berat merupakan wujud kepedulian Sikip terhadap mahalnya pengobatan implan koklea yang membutuhkan tenaga spesialis. Yang terbaik. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan lahir dan batin sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam acara penyerahan eksternal devis dan pameran implan koklea dan medal IES koklea di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto di Kesai. Sebelum acara dimulai, akan kami catat tertib acara sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Selayang pandang unggulan Departemen THT Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto di Kesai. 3. Penayangan dan narasi implan koklea di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto di Kesai. 4. Laporan kegiatan oleh Kepala Departemen THT. 5. Sambutan-sambutan. 6. Penyerahan secara simbolis alat eksternal devis. 7. Demonstrasi anak-anak pasca operasi. 8. Doa. 9. Penutup dilanjutkan dengan foto bersama, rapat tamu dan peninjauan. Hadirin undangan yang kami hormati, untuk acara selanjutnya selayang pandang unggulan Departemen THT Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto di Kesai. Jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah, severe to profound sensory neural worn behind the ear, and an implant which is surgically placed under the skin. Signals are sent from the audio processor to the implant via the corda. During the operation, the surgeon inserts an especially soft and flexible electrode array deep into the cochlea in order to stimulate a maximum number of nerve fibers. The non-functioning part of the cochlea is bypassed, and the sound signal is directly passed on to the hearing nerve. The microphone of the audio processor picks up the sound signals. The audio processor digitally analyzes and codes sound into a special pattern of coded electrical signals. These coded signals are sent to the coil and are transmitted through the skin to the implant. The implant creates electrical pulses from the coded signals. These pulses are relayed to the corresponding electrode contacts along the electrode array, depending upon the frequency of the signal received. The hearing nerve receives these pulses and transfers them to the auditory cortex of the brain, where they are perceived as sound. The audio processor and the implant work like an extremely fast miniature computer. They are constantly processing an immense amount of acoustic data, allowing the sound to be perceived naturally and in real time. In this way, and for the first time, it is possible to use a medical device to replace a human sense. A circular chain and into the inner ear. Within the inner ear, the cochlea plays a central role. It is here that the mechanical energy of sound is converted into complex electrical signals, which are then passed on to the brain. In simplified terms, the
The cochlea is a spiral-shaped tube filled with fluid. Sensory cells, also called hair cells, line the entire length of the cochlea. These hair cells have varying degrees of sensitivity for the detection of different tones or frequencies. This allows the ear to perceive the entire spectrum of sound. The change from mechanical vibration to electrical pulse is a complex process resulting from the movement of hair cells in the cochlea. Along the entire length of the cochlea, the hair cells are arranged like the keys of a piano. Hair cells located at the base or lower region of the cochlea are responsible for the high frequency, while hair cells at the apex are responsible for the low frequencies. As the fluid in the cochlea is set in motion, it causes a corresponding movement of the fine structures on the surface of the hair cells to take place. These movements cause tension differences, which produce electrical signals that are passed along the hearing nerve to the brain. The auditory cortex of the brain interprets this information as sound, for example, as music or speech. Works, it is necessary to first understand how normal hearing works. The ear consists of three sections: the outer ear, the middle ear, and the inner ear. All three sections work together to deliver sound to the brain. In normal hearing, the outer ear picks up sound, which it sends clear to move. The hair cells absorb the movement and change it into electric impulses, which it sends to the hearing nerve fibers and to the brain. This becomes sound. Hearing loss or nerve deafness. A cochlear implant has two parts: an internal part called the cochlear implant and an external part called a speech processor. The speech processor has a small microphone which picks up sounds, turns them into signals and sends them to a transmitter. The transmitter then sends the signals through the skin to the internal implant. The internal implant converts the coded signals into electrical energy and sends them to the electrode array. This stimulates the nerve fibers in the cochlea and the signals of investment in the future. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Ratna Djoko Suyanto, selaku Ketua SIKIP beserta pengurus. Yang kami hormati Direktur Kesehatan Angkatan Darat, yang nanti dalam hal ini akan diwakili oleh Kepala Rumah Sakit Angkatan Darat, Ketua Komite Medik, Wakil Kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, yang kami hormati Ibu Ketua dan Pengurus Persin Kartika Chandra Kirana Cabang 14 di Bima Besar, yang kami hormati para perwakilan dari KTU, Korea Tourism Organization, perwakilan dari Dirjen BUK, terima kasih atas kehadirannya. Kepada Dr. Kolonel Dr. Sulantari SPTHT yang jauh-jauh dari Surabaya datang membawa beberapa anak yang akan didemonstrasikan pada pagi ini. Terima kasih Dr. Sulantari. Para perwira, undangan serta hadirin sekalian yang kami hormati. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya kita sekalian bisa berkumpul dan hadir untuk mengikuti acara pada pagi hari ini. Kami ucapkan pertama-tama kepada selamat datang kepada Ibu Ratna Djoko Suyanto serta pengurus SIKIP di Rumah Sakit RSUD Gatot Subroto ini. Acara pagi ini adalah kelanjutan dari rangkaian acara kerjasama antara SIKIP dengan KTU yang sudah dilaksanakan di Seoul, Korea. Pada pagi hari ini, lanjutan acara itu adalah penyerahan
2 unit external device dari Ibu Sigit kepada pihak RSPAD Gatot Subroto Denpasar yang pada tanggal 29 Maret 2012 kemarin sudah diserahkan dari Ketua KPU kepada Ibu Joko. Sedangkan acara pemasangan internal device sudah kita lakukan pada tanggal 21 Maret 2012 melalui operasi implan Korea yang dilaksanakan di Gangnam Several Hospital Seoul, Korea Selatan. Ibu Ketua Sigit beserta pengurus lainnya, Bapak Direktur Kesehatan, hal ini Bapak Anit. Implan Korea adalah alat yang dipasang melalui operasi yang berfungsi untuk membantu anak-anak mengandung yang sangat berat yang tidak bisa dikoreksi dengan alat bantuan. Alat ini sampai sekarang harganya sangat mahal sehingga minim sekali masyarakat kita yang masih menggunakannya. Operasi implan Korea merupakan salah satu unggulan dari Departemen Pediatri RSPAD Gatot Subroto yang tepatnya dimulai tanggal 21 Juli 2010 dengan diresmikannya klinik gangguan pendengaran terpadu dan implan Korea yang kebetulan Ibu karena Joko Suyanto juga yang meresmikan, dan kebetulan pada saat itu kita ada 2 operasi implan Korea, bantuan dari Korea juga, yang insya Allah nanti pada akhir acara ini akan kita tampilkan hasil dari operasi tersebut. Selama lebih kurang 20 bulan kami dari Departemen THT RSPAD Gatot Subroto sudah melakukan operasi Korea implan dengan alat IS. Ada 23 pasien, terpasang 28 alat. Dengan demikian diharapkan kami punya misi dengan Dr. Sukirman waktu itu dengan menggabungkan beberapa merek di satu rumah sakit akan mendapatkan dampak sehingga harga implan itu akan menjadi murah. Alhamdulillah sekarang ini dengan sudah terjadi harga implan Korea itu dari medal bisa jadi harganya lebih murah sekali. Kalau kita dulunya 30.000 US dollar per alat satu, sekarang medal sudah memberikan diskon yang besar 160 juta untuk bilateral. Demikian juga dari IS yang tadinya 126,5 per alat, sekarang bisa turun sampai 85 juta termasuk biaya operasi dan pemeriksaan semua all in semuanya. Alhamdulillah, jadi sudah misi kita di RSPAD ini sudah sebagian terlaksana. Ibu Ketua Sigit beserta pengurus lainnya, pagi ini kami akan mendemonstrasikan kepada hadirin undangan sekalian apa-apa yang sudah kami capai, anak-anak yang sudah kami lakukan operasi dari masing-masing alat. Nanti kami akan demonstrasikan dari alat medal, dari IS, dari Korea, dan dari EBI. Hadirin dan undangan sekalian, nanti bisa menyaksikan juga di depan kita tampilkan ada 3 jenis alat yang kita operasikan di rumah sakit RSPAD Gatot Subroto. Kemarin kami pun diundang oleh Kedutaan Besar Korea. Beliau dari KT, dari Korea Telkom akan memberikan sumbangan tadi untuk anak-anak yang tunarungu ini berupa hearing aid 100 orang. Jadi dalam minggu ini saya disuruh menyiapkan 100 anak yang kurang pendengaran, tapi bukan yang mumpuni berat sekali, yang kurang pendengaran untuk mendapatkan hearing aid. Hadirin dan undangan sekalian yang kami hormati, demikianlah
sambutan dari saya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita semua untuk membantu, meringankan dan mengatasi masalah yang dihadapi anak-anak tunarungu agar mereka bisa mendengar dan bisa berbicara. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga nasional. Ini juga menjadi tugas berat kami untuk ke depan. Kami bersaing dengan rumah sakit besar lainnya. Doa dalam kesempatan ini, mudah-mudahan dalam setahun kami sudah harus berani atas program yang dipercayakan kepada kami, terutama untuk khusus. Yang terhormat Kepala Rumah Sakit Angkatan Udara Komarudin Bunyamin, tentunya beserta seluruh staf dan jajarannya, yang saya hormati perwakilan dari Korea Tourism Organization, yang saya hormati Dirjen Bina Usaha Kesehatan, yang saya cintai dan saya banggakan ibu-ibu yang tergabung di dalam Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu, yang terhormat Ketua Persib Kapiten Chandra Kelana Cabang 14 Gatot Subroto, yang juga saya cintai tentunya beserta seluruh jajarannya, hadirin undangan yang saya hormati dan seluruh anak-anak yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita tentunya panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa karena rahmat dan karunia-Nya pada hari yang berbahagia ini kita semuanya dapat berkumpul untuk menghadiri acara penyerahan alat eksternal device dari SIGIP pada RSPAD Gatot Subroto. Ibu bapak sekalian yang berbahagia, seperti telah kita ketahui bersama bahwa beberapa waktu yang lalu, tepatnya adalah pada tanggal 21 Maret 2012, telah dilakukan operasi implan cochlear di Ganggang Severance Hospital bagi dua anak Indonesia, yaitu Marta Rita Dwi Aryani yang berusia 3 tahun dan Muhammad Fayad Akilah yang berusia 6 tahun. Program tersebut merupakan bantuan dari pemerintah Republik Korea kepada Indonesia sebagai wujud hubungan persahabatan yang sangat baik antara kedua negara. Melalui PTO Korea Tourism Organization, Republik Korea memberikan bantuan dan untuk pengaturnya telah dituangkan di dalam MOU dengan PTO dan SIGIP yang telah ditandatangani di Seoul pada 29 Maret 2012. Pada bersamaan telah diserahkan pula peralatan eksternal device dari Severance kepada SIGIP, dan ini digunakan nantinya oleh pasien setelah 1 bulan pasca operasi. Dan ini mungkin sudah waktunya. Semua dengan itulah pada hari ini SIGIP dan akan menyerahkan secara resmi peralatan tersebut kepada RSPAD Gatot Subroto dan selanjutnya akan digunakan oleh pasien. Dan direncanakan pada hari ini pula alat tersebut akan di-on, maka dengan demikian untuk pertama kalinya pasien mulai bisa mendengar secara bertahap dengan bentuknya berbagai pelatihan yang diperlukan. Pasien akan mampu insya Allah mendengar seperti layaknya kita yang normal. Bapak Ibu sekalian, hadirin yang berbahagia, implan cochlear merupakan salah satu alternatif untuk menekan kasus gangguan pendengaran yang tentunya cukup banyak penderita yang perlu menangani dengan cara implan cochlear. Permasalahannya adalah hal untuk implan cochlear ini yang sangat disampaikan dokter Akmal tadi, harganya adalah sangat mahal dan memerlukan tenaga spesialis yang terlatih dan multidisiplin. Untuk keberhasilan pengobatan dengan implan cochlear sangat diperlukan tulang operatif dari pasien serta seluruh keluarganya. Dilakukan operasi implan cochlear di seluruh Korea, di mana biaya operasi maupun transportasi, akomodasi, serta pendamping dan dokter pendamping serta kru peliput dari SCTV seluruhnya ditanggung oleh pemerintah Republik Korea melalui PTO. Selain itu, mereka pun berkesempatan diajak city tour untuk melihat objek-objek wisata yang berada di seluruh Korea.
saya sangat terkesan ketika waktu itu acara penandatanganan MOU antara KTU dan SIKIP yang dilaksanakan di Rumah Sakit Udang Sirkular Pam Bekso dengan tulisan Giving the Sound of Hope to Indonesian Children. Betapa orang lain dari negara lain begitu peduli pada anak-anak kita, anak-anak Indonesia, untuk bisa memberikan harapan agar mereka bisa mendengar yang pada akhirnya akan memberikan harapan kepada mereka pula untuk bisa berprestasi seperti teman-teman mereka yang normal. Kalau orang lain dan mencari negara lain saja bersendiri membantu anak-anak kita, bagaimana dengan kita? Dan kita sungguh merasa bangga kepada Rumah Sakit Gatot Subroto yang tadi disampaikan Dr. Akmal, satu-satunya rumah sakit yang sudah menangani implan koklea sejak tahun 2010, dan itu sudah terlaksana hampir 30 kali pasien. Luar biasa, kita yang sangat peduli terhadap anak Indonesia juga. Memang pada saat itu kita juga ingin bahwa dioperasi anak-anak tidak di Korea, tetapi mereka punya program lain yang tidak hanya mengenai perawatan atau tindakan operasinya saja, karena mereka bekerjasama dengan tourism dan juga beberapa pihak yang terkait sehingga perlu dilaksanakan di Korea. Sehingga kita juga menyambut baik apapun yang mereka berikan kepada kita, karena selain mendapatkan perawatan atau tindak operasi implan koklea, anak-anak tersebut yang seperti saya sampaikan, mereka juga bisa city tour. Dan tentunya yang senang kita semua karena anak-anak kembali juga dengan sehat. Mungkin yang tidak mau kembali itu yang saya dengar malah dokter dan kru. Karena kru dari STCV karena merasa nyaman atau apa ya, betah mungkin di Korea. Saya tidak tahu apakah dokternya di sana katanya lebih cantik. Maaf ya Dokter Ratna, ini pengakuan Dokter Ratna. Jujur pengakuan. Dan tentunya SIKIP tidak juga tinggal diam dalam hal ini. Pada hari yang berbahagia ini kita juga akan menyerahkan bantuan untuk program implan koklea ini bagi satu anak yang akan dilakukan operasinya di RSPAD Gatot Subroto. Dan ini saya sampaikan kepada Dr. Ratna dan juga Dr. Amal, ini satu, karena nanti bulan berikutnya kita akan jual. Ini tentunya merupakan untuk kepedulian SIKIP terhadap masalah-masalah sosial kemanusiaan yang dialami oleh saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan. Kapan berbeda tadi juga disampaikan Dr. Amal bahwa alat ini juga hasilnya semakin turun. Jadi insya Allah bagi masyarakat yang mampu atau para donatur, tentunya kita berharap mereka juga dapat memberikan tangan kepada anak-anak yang juga. Ibu bapak sekalian yang berbahagia, pada kesempatan ini sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi pada pemerintah Republik Korea atas dukungan dan bantuannya sebagai persyaratan Korea Indonesia. Ini kan mereka lagi siapin panitianya proposal Korea Telecommunication yang telah memfasilitasi dukungan dan bantuan tersebut dengan harapan dukungan dan bantuan akan tetap berlanjut dan dengan lingkup yang besar lagi. Jadi juga perlu kami sampaikan bahwa dalam MOU itu pemerintah Korea juga sudah melakukan penandatangan bahwa mereka akan membantu setiap tahunnya 2 pasien, tetapi itu semua juga tidak hanya berlaku bagi anak-anak yang kurang pendengarannya, tetapi juga bagi penyakit-penyakit lain yang berat, cukup berat. Dan dalam acara hari ini juga kami tentunya perlu sampaikan salam hangat dari kami yang mungkin karena di sini mereka tidak hadir, tapi perwakilan dari KTU tidak hadir. Salam kami semua untuk Mr. Lim Chan, CEO Korea Tourism Organization, Mr. Kwon Jin-suk, Direktur Korea Telecommunication, dan Dr. Lee Yung-suk, Direktur Rumah Sakit dan Gangnam Severan Hospital, dan tentunya pada seluruh tim dokter, para medis yang telah membantu anak-anak kita semua yang berada di sana. Korea, saya mengucapkan terima kasih.
yang telah mendampingi pasien kurang lebih 10 hari di Seoul, Korea. Dan di sana karena memang waktu ibu negara cukup padat, tapi kami mendapatkan kebahagiaan juga karena kami berikan kepada SCTV yang telah meliput program tersebut dan mengirim saudara Kurnia dan saudara Andika ke Korea. Mungkin hari ini datang. Nah, itu mungkin yang di sebelah belakang. Kita berharap nanti untuk pasien-pasien selanjutnya akan mendapatkan juga bantuan yang sama. Kita berharap. Demikian Ibu Bapak sekalian, saya sampaikan. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa memberikan lindungan, bimbingan dan meridhoi setiap langkah kita dan memberikan pengakuan bagi bangsa dan negara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ratna Djoko Suyanto dimohon berkenan menyerahkan kepada Kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto Dikesan.